Shalom Bapak Ibu. Ayat renungan kita hari ini diambil dari Bilangan pasal 13 ayat 17 sampai 19. Demikian bunyinya. Maka Musa menyuruh mereka untuk mengintai tanah Kanaan. Katanya kepada mereka, "Pergilah dari sini ke tanah Negeb dan naiklah ke pegunungan. Dan amatilah bagaimana keadaan negeri itu. Apakah bangsa yang mendiaminya kuat atau lemah? Apakah mereka sedikit atau banyak? Dan bagaimana negeri yang didiaminya? Apakah baik atau buruk? Bagaimana kota-kota yang didiaminya? Apakah mereka diam di tempat-tempat yang terbuka atau di tempat-tempat yang berkubu?" Pada ayat di atas, Musa menyuruh wakil dari kedua belah suku Israel untuk melakukan pengintaian terhadap negeri Kanaan. Kita tahu bahwa tanah Kanaan adalah tanah yang dijanjikan Tuhan untuk diberikan kepada bangsa Israel sewaktu mereka berada di Mesir. Allah memberikan tanah Kanaan kepada bangsa Israel untuk dijadikan sebagai milik pusaka mereka selama-lamanya. Namun, apa yang terjadi? Setelah lewat 40 hari mereka mengintai, inilah laporan yang diberitahukan mereka kepada Musa. Dari ke-12 orang yang disuruh mengintai negeri Kanaan, ada 2 macam laporan berbeda yang masuk kepada Musa. Untuk laporan pertama, berasal dari 10 orang yang memperkatakan yang buruk tentang negeri Kanaan. Mari kita lihat Bilangan pasal 13 ayat 31 sampai 33. Tetapi orang-orang yang pergi ke sana bersama-sama dengan dia berkata, "Kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu karena mereka lebih kuat daripada kita." Juga mereka menyampaikan kepada orang Israel kabar buruk tentang negeri yang diintai mereka dengan berkata, "Negeri yang telah kami lalui untuk diintai adalah suatu negeri yang memakan penduduknya. Dan semua orang yang kami lihat di sana adalah orang-orang yang tinggi-tinggi perawakannya. Juga kami lihat di sana orang-orang raksasa, orang enak yang berasal dari orang-orang raksasa. Dan kami lihat diri kami seperti belalang, dan demikian juga mereka terhadap kami." Bilangan pasal 14 ayat 1. Lalu segenap umat itu mengeluarkan suara nyaring, dan bangsa itu menangis pada malam itu. Gara-gara perkataan ke-10 orang tersebut, segenap umat Israel menjadi ketakutan. Mereka menangis pada malam itu. Untuk laporan kedua yang masuk kepada Musa, berasal dari 2 orang lagi, yakni Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefune, yang memperkatakan yang baik tentang negeri Kanaan. Mari kita lihat Bilangan pasal 14 ayat 6 sampai 9. Demikian bunyinya. Tetapi Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefune, yang termasuk orang-orang yang telah mengintai negeri itu, mengoyakkan pakaiannya dan berkata kepada segenap umat Israel, "Negeri yang kami lalui untuk diintai itu adalah luar biasa baiknya. Jika Tuhan berkenan kepada kita,
maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikannya kepada kita. Suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Hanya janganlah memberontak kepada Tuhan, dan janganlah takut kepada bangsa negeri itu, sebab kita akan telan habis. Yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka. Sedang Tuhan menyertai kita, janganlah takut kepada mereka. Di sini kita melihat ada perbedaan yang sangat mencolok dari dua laporan yang berasal dari 12 orang wakil dari ke-12 suku Israel. 10 orang satu kubu memperkatakan yang buruk, dan 2 orang satu kubu memperkatakan yang baik. Apa yang kemudian terjadi, Bapak Ibu? Mari kita lihat Bilangan pasal 14 ayat 36 sampai 38. Adapun orang-orang yang telah disuruh Musa untuk mengintai negeri itu, yang sudah pulang dan menyebabkan segenap umat itu bersungut-sungut kepada Musa dengan menyampaikan kabar busuk tentang negeri itu. Orang-orang itu mati kena tulah di hadapan Tuhan. Tetapi yang tinggal hidup dari orang-orang yang telah pergi mengintai negeri itu hanyalah Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefune. Mengapa demikian? Pada Amsal pasal 18 ayat 21 dikatakan, hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Kita perlu memahami bahwa hidup mati kita dikuasai oleh lidah kita sendiri. Tuhan mau kita tidak sembarang memperkatakan yang buruk dalam kehidupan kita, karena itu akan menjadi bumerang buat diri kita. Orang yang terbiasa memperkatakan yang buruk juga menjadi cerminan bahwa orang tersebut tidak percaya Tuhan, suka bersungut-sungut, dan sudah pasti orang seperti itu adalah tipe orang yang tidak tahu bersyukur. Sebagai contoh, ke-10 orang dari wakil suku Israel memperkatakan yang buruk, dan ini menjadi bukti mereka tidak percaya Tuhan. Padahal Tuhan sudah berjanji akan membawa mereka masuk ke tanah perjanjian. Tetapi mereka justru tidak percaya dan memperkatakan yang buruk. Gara-gara perkataan mereka yang buruk itu mengakibatkan bangsa Israel menjadi sangat ketakutan. Ini juga membuktikan bahwa bangsa Israel sebetulnya juga tidak mempercayai Tuhan. Fatalnya, ke-10 orang tersebut betul-betul mati kena tulah gara-gara memperkatakan yang buruk. Namun 2 orang lainnya, yaitu Yosua dan Kaleb, yang memperkatakan yang baik tentang negeri Kanaan, justru memperoleh keselamatan. Mereka dibawa masuk ke tanah perjanjian, dan Tuhan juga menjanjikan keturunan mereka akan memiliki tanah perjanjian tersebut. Amsal pasal 10 ayat 19 berkata, di dalam banyak bicara pasti ada pelanggaran, tetapi siapa yang mampu menahan bibirnya berakal budi. Kita diberikan akal budi agar kita mampu menggunakan akal budi kita untuk mengekang lidah kita. Perkataan kita punya kuasa. Mulailah untuk membiasakan diri memperkatakan hal-hal yang baik. Sebab perkataan kita menentukan jalan hidup kita. Di dalam Matius pasal 12 ayat 37 dikatakan, karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Banyak orang yang ceroboh dalam perkataannya. Mereka tidak sadar bahwa
Ucapan mereka menentukan jalan hidup mereka. Ada yang menuju kepada kehidupan dan berkat, namun ada yang menuju kepada hukuman, kutuk, dan kematian. Orang yang biasa mengucapkan perkataan-perkataan yang negatif, hidupnya akan semakin menuju kepada keburukan. Mereka mengeluh, mengumpat, dan tanpa mereka sadari, mereka sedang merancangkan masa depan yang suram bagi diri mereka sendiri. Saya pribadi pernah mengalami hal ini. Suatu ketika saya melamar pekerjaan di beberapa perusahaan. Sambil menunggu panggilan interview, saya bilang sama teman saya, tidak mungkin saya bisa diterima kerja dan tidak mungkin dapat panggilan interview. Karena saya bilang, saya ini bukan orang yang beruntung. Nah, ternyata betul-betulan kejadian. Tidak ada satupun dari perusahaan yang saya lamar itu kasih panggilan. Dan saya juga tidak disuruh datang untuk interview. Maka dari sinilah ini juga suatu contoh. Kita semakin paham bahwa kita tidak boleh sembarangan memperkatakan sesuatu. Apalagi kalau yang diucapkan itu adalah hal-hal yang tidak baik. Karena belum tentu hal-hal itu pasti akan terjadi. Tetapi karena kita sudah mengucapkan yang tidak baik, ucapan itu seperti doa buat diri kita sendiri. Jadi Bapak Ibu, mulailah dari sekarang untuk membiasakan diri dengan berucap kata-kata yang baik. Demikian firman Tuhan. Terima kasih.